Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan titik kumpul yang pada saat ini sedang diserang oleh gelombang binatang ajaib. Tentu saja mata dari Babang Tamfan Xiaoyan pada saat ini dipenuhi dengan kesungguhan dan Xiaoyan segera melihat ke arah langit dan keluar kota. Lalu di balik kegelapan yang jauh pada saat ini sepertinya ada kilatan merah yang membuat dingin perasaan semua orang. Orang-orang yang berada di kota hampir semuanya adalah tim dari ruang tingkat menengah. Oleh karena itu tepat ketika tanah mulai bergetar pada saat ini semua orang benar-benar mengeluarkan aura kuat mereka. Kemudian banyak perbincangan dipenuhi dengan kebingungan pada saat ini segera terjadi di antara semua orang. Seluruh kota pada saat ini jatuh ke dalam kekacauan dan Xiaoyan juga menghela nafas dengan serius. Raungan penuh kekerasan pada saat ini terus bergema di kota dan seluruh kota benar-benar mulai bergetar di bawah gemuruh. Di dalam kegelapan samar-samar semua orang bisa melihat binatang seperti air laut di dalam kegelapan yang pada saat ini mendekat. Dengan gerakan tubuh Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan bergegas ke tembok kota yang paling dekat dengan rumah batu. Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut dan mendengar suara hembusan angin yang pada saat ini benar-benar melonjak. Sementara itu tim Fearless juga pada saat ini mengikuti di belakang Xiaoyan dan menaiki tembok kota. Melihat pemandangan yang pada saat ini mencengangkan semua orang pada saat ini benar-benar terkejut. Semua orang mengerutkan kening dengan sedikit ketakutan yang pada saat ini melonjak di mata masing-masing. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berkata sepertinya mereka hanya bisa menunggu dan melihat apa yang akan segera terjadi. Bahkan jika mereka melarikan diri dari kota pada saat ini mungkin kesulitan yang akan mereka hadapi 100 kali lebih berbahaya. Meskipun gelombang pasang ini tidak kecil tetapi masih banyak orang belakang kota. Oleh karena itu mereka harus bertahan sampai fajar dan bukan hal yang tidak mungkin bagi mereka untuk selamat. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan semua orang pada akhirnya segera mengangguk dengan setuju. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Kong Bing segera melesat keluar dan terbang di langit diikuti dengan kelompoknya. Kong Bing pada saat ini segera berkata kepada semua orang agar mereka jangan panik. Meskipun gelombang monster ini sangat kuat selama mereka mendengarkan kelompok dari Kong Bing dengan bertarung bersama maka mereka akan mampu melawan gelombang monster dan tidak akan ada bahaya untuk menghancurkan kota. Begitu suara Kong Bing ini baru saja terjatuh beberapa orang pada saat ini pada akhirnya segera merespon. Beberapa orang pada saat ini setuju dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Kong Bing. Tetapi pada saat ini banyak juga tim yang tidak puas karena perlakuan yang dilakukan oleh Kong Bing sebelum mereka memasuki gerbang kota. Mereka pada saat ini masih terdiam dan berpikir apakah mereka pada saat ini harus mengikuti perkataan Kong Bing atau tidak. Sementara itu di sisi lain setelah melihat tidak adanya perlawanan dari banyak tim di seluruh kota, Kong Bing pada saat ini segera melambaikan tangannya dan anggota timnya pada saat ini segera bubar. Mereka pada saat ini masing-masing segera menjaga perbatasan kota. Sementara itu di sisi lain Rancang pada saat ini menyipitkan matanya dan merasa kesal dengan apa yang dilakukan oleh Kong Bing. Sementara itu di sisi lain Kong Bing pada saat ini menatap ke arah kelompok Xiaoyan yang berada di sudut gerbang kota. Kong Bing pada akhirnya segera berkata kepada kelompok Xiaoyan bahwa mereka telah mengalahkan tim dari aliansi Dosian. Oleh karena itu mereka pada saat ini harus bekerja sama dengan yang lain untuk menjaga tembok kota. Mereka harus menghentikan gelombang binatang buas dan jangan membiarkan binatang buas memasuki kota. Begitu suara Kong Bing ini jatuh ke telinga Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini Xiaoyan sedikit mengerutkan kening. Xiaoyan dan yang lainnya secara alami merasa bahwa di antara binatang buas di hadapan mereka ada orang-orang yang lebih ganas dan mendominasi. Tampaknya Kong Bing pada saat ini benar-benar ingin menugaskan semua orang untuk menggunakan binatang buas ini membunuh mereka. Rancang yang dari semula sudah kesal terhadap Kong Bing pun segera mulai kembali berbicara kepada Kong Bing dengan dingin. Rancang pada saat ini segera berkata apakah Kong Bing benar-benar menganggap dirinya sebagai pemimpin. Menanggapi hal tersebut tentu saja Kong Bing pada saat ini benar-benar terlihat marah. Kong Bing segera berkata bahwa mereka pada saat ini benar-benar sungguh keterlaluan.
Di balik titik kumpul ini mereka adalah orang yang benar-benar memegang kendali. Jika mereka berani melawan kelompok Kong Bing maka kelompok Kong Bing akan mengusir mereka dari kota dan melemparkan mereka ke dalam gelombang binatang buas. Mendengar hal tersebut semua orang di tim Fearless pada saat ini benar-benar sangat emosi dan bersiap untuk bertempur. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih terdiam dan berpikir secara rasional. Xiao Yan menyadari bahwa bahaya yang pada saat ini dihadapi oleh semua orang benar-benar sangat berbahaya. Oleh karena itu pada saat ini Xiao Yan berpikir bukan waktunya untuk berselisih dengan kelompok Kong Bing, tetapi meskipun begitu Xiao Yan akan mengingat kebencian seperti ini dan akan menyelesaikan permasalahan ini setelah gelombang besar ini berakhir. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata kepada semua orang bahwa sekarang mereka berada dalam posisi yang sangat kepepet. Tim dari alam roh Ling ini benar-benar memiliki kuasa pada saat ini. Oleh karena itu tidak baik bagi mereka untuk berkonflik dengan berkelompok itu pada saat ini. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini mengangguk dan seketika menyadari apa yang dimaksud oleh Xiao Yan. Tentu saja semua orang di tim Fearless pada saat ini benar-benar hafal dengan temperamen dari Xiao Yan yang tidak bisa ditindas oleh orang lain. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Kong Bing benar-benar meledek ke arah kelompok Xiao Yan yang masih belum bergerak. Kong Bing berkata bahwa tim Fearless benar-benar telah mengalahkan tim dari aliansi Dosian. Sebuah tim dari alam bawah ini benar-benar cukup beruntung. Namun meskipun mereka berhasil menghancurkan aliansi Dosian tetapi mereka hanyalah sekelompok sampah yang melebih-lebihkan kemampuan mereka. Di hadapan tim alam roh tim Fearless benar-benar bukanlah sesuatu ancaman. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini benar-benar merasa emosi tetapi Xiao Yan masih menekan perasaannya. Xiao Yan pada saat ini hanya sedikit melirik ke arah Kong Bing dan berkata bahwa pada saat ini langit tingkat menengah berpikir bahwa mereka benar-benar tidak terkalahkan. Sedari awal kelompok ini benar-benar terlalu banyak berbicara dan Xiao Yan benar-benar sangat bosan mendengarnya. Mendengar hal tersebut tentu saja pada saat ini Kong Bing menjadi semakin marah. Kong Bing pada akhirnya memerintahkan semua kelompoknya pada saat ini untuk bertempur melawan Xiao Yan. Di sisi lain Xiao Yan juga pada saat ini mengepalkan tinjunya dan semua orang di tim Fearless pada saat ini bersiap untuk bertempur. Namun tepat ketika kedua belah pihak pada saat ini hendak melakukan pertempuran, suara ledakan dan gemuruh pada saat ini benar-benar bergema dari luar tembok kota. Pada saat ini gelombang binatang buas benar-benar memasuki kota dan semua orang pada saat ini dipenuhi dengan keterkejutan. Xiao Yan segera memerintahkan kelompoknya untuk berhati-hati. Di bawah pengaruh monster ganas ini sejumlah besar origin abadi juga langsung meletus di tembok kota. Banyak raungan pada saat ini segera terdengar dari setiap sudut dari tembok kota. Berbagai monster ganas dengan penampilan garang memanjat dan memantul ke tembok kota dengan kekuatan lompatan yang sangat luar biasa. Mereka membuka mulut ganas mereka yang dipenuhi dengan taring tajam dan pada saat ini benar-benar menghabisi banyak orang. Di tembok kota tempat Xiao Yan dan yang lainnya berada pada saat ini ada juga beberapa binatang ajaib yang bergegas. Mereka dengan cepat dibunuh oleh kelompok Xiao Yan. Namun meskipun begitu momentum yang terus-menerus juga pada saat ini membuat semua orang mengerutkan kening. Xiao Yan juga mengayunkan pukulan dan seekor monster pada saat ini benar-benar dihancurkan oleh Xiao Yan. Ketika Xiao Yan hendak berbalik pada saat ini Xiao Yan merasakan adanya sesuatu dan segera melambaikan tangannya. Pada saat yang bersamaan kristal pada saat ini segera terlempar ke tangan Xiao Yan. Xiao Yan seketika menatap ke arah kristal tersebut yang tampak seperti inti monster. Tetapi di balik benda kristal itu sebenarnya ada sumber energi origin yang kaya. Kekayaannya bahkan lebih baik jika dibandingkan dengan pil origin abadi yang biasanya. Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa monster di tempat warisan ini sebenarnya memiliki sumber origin abadi yang kaya di tubuh mereka. Merasakan kekayaan sumber energi ini Xiao Yan tidak bisa menahan ekspresi terkejut di matanya. Xiao Yan pada akhirnya segera mengeluarkan api surgawi dan membakar kristal tersebut. Kristal pada akhirnya langsung dimurnikan oleh Xiao Yan dan sumber energi yang terkandung di dalamnya pada saat ini segera diserap oleh Xiao Yan.
Xiao Yan pada saat ini sedikit menghela nafas dan sedikit kecewa karena sumber origin abadi yang berada di dalam kristal ini tidaklah banyak, tetapi meskipun begitu energi di dalam kristal ini benar-benar sangat murni jika dibandingkan dengan energi dari pil origin abadi. Xiao Yan berpikir jika ada banyak kristal maka hal tersebut benar-benar akan membantu Xiao Yan untuk meningkatkan kekuatannya. Pada akhirnya setelah merasakan manfaat dari kristal sumber energi ini, Xiao Yan segera kembali melihat ke arah gelombang binatang ajaib. Mata Xiao Yan sedikit panas dan seolah-olah pada saat ini di mata Xiao Yan monster-monster tersebut telah berubah menjadi pil origin abadi. Memikirkan hal ini, Xiao Yan pada akhirnya menyentuhkan kakinya ke tembok kota dan pada saat ini segera melesat. Xiao Yan segera memisahkan diri dari tim Fearless dan bergegas keluar kota. Setelah itu tubuh Xiao Yan tampak seperti matahari yang terik dengan lautan api yang tidak berujung yang menyapu dalam sekejap. Teratai api mengembun dengan gila-gilaan sebelum akhirnya dilemparkan ke arah gelombang dari binatang ajaib. Teratai api yang mengandung kekuatan dengan kekerasan pun pada akhirnya meledak dalam gelombang binatang buas pada saat berikutnya. Banyak ledakan pada akhirnya terjadi dan dimanapun teratai api meledak potongan daging dan darah pada saat ini berterbangan kemana-mana. Segera setelah itu kristal sumber energi terlihat tenggelam di dalam lautan api dan terbakar secara langsung. Kristal pada saat ini segera berubah menjadi aliran origin abadi yang kaya dan murni. Energi pada akhirnya mengalir melalui anggota tubuh Xiao Yan sebelum akhirnya terkondensasi dalam dantian Xiao Yan. Kekuatan Xiao Yan yang berada di tahap menengah Dosian bintang 4 pada saat ini juga perlahan-lahan mulai meningkat. Pertempuran semacam ini sangat efisien sehingga semua orang pada saat ini benar-benar sangat tercengang. Orang-orang di tembok kota pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan yang terlihat seperti matahari yang sangat terik. Banyak ekspresi di antara mereka juga pada saat ini berubah. Setelah membunuh monster mereka juga secara alami tahu tentang keberadaan dari kristal energi, tetapi mereka tidak berani melakukan apa yang dilakukan oleh Xiao Yan dengan menyerap energi secara langsung. Sementara itu di sisi lain Kong Bing pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan yang sedang memamerkan kekuatan magisnya. Dengan suara rendah pada saat ini Kong Bing bergumam bahwa mereka benar-benar dari alam bawah. Mereka bisa berburu sumber kristal sekuat tenaga mereka dan dirinya bisa menunggu sampai gelombang monster ini berakhir. Pada saat itulah mereka akan tahu semua kerja keras mereka pada akhirnya akan percuma. Terlebih lagi pada titik berkumpul ini ada 5 alam yang bekerja sama dengan Kong Bing. Mari mereka melihat apakah Xiao Yan dan tim Fearless bisa melawan Kong Bing. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini masih berusaha memusnahkan banyak monster sekaligus menyerap energi kristal. Pada saat yang bersamaan seluruh tembok kota juga terjebak dalam pertempuran yang sengit. Menghadapi dampak dari gelombang besar binatang buas, banyak orang yang sedikit panik pada awalnya tetapi mereka pada saat ini benar-benar mau tidak mau harus bertempur. Orang-orang dari tim Fearless juga pada saat ini bertahan dan bertempur di tembok kota. Mata semua orang juga menatap ke arah Xiao Yan yang pada saat ini berada di dalam gelombang binatang buas. Semua orang pada saat ini benar-benar terkejut melihat apa yang pada saat ini ditampilkan oleh Xiao Yan. Rancang juga pada saat ini mendecakkan lidahnya dan harus mengakui bahwa kekuatan bertempur Xiao Yan memang tidak normal. Kemampuannya tidak dapat dipahami dan pertarungan yang berlebihan ini benar-benar sangatlah mencengangkan. Pada saat ini peningkatan kekuatan Xiao Yan benar-benar telah meningkat. Setelah pemurnian dan penyerapan yang cepat ini origin abadi di tubuh Xiao Yan menjadi semakin kuat dan auranya juga tumbuh dengan gila-gilaan dan samar-samar tidak jauh dari tahap akhir Dosian bintang 4. Semua orang pada saat ini masih terus memperhatikan Xiao Yan sambil bertempur. Gerakan yang ditunjukkan oleh Xiao Yan benar-benar sangat mengesankan dan sosok-sosok di 4 aula batu pada saat ini memandangi sosok Xiao Yan. Pada saat ini ada sesosok di belakang Kong Bing yang bernama Gong Jing yang tersenyum ringan melihat apa yang ditampilkan oleh Xiao Yan. Gong Jing pada saat ini berkata bahwa kemampuan dari orang tersebut benar-benar luar biasa. Sebelumnya kekuatannya berada di tahap menengah bintang 4 tetapi pada saat ini sudah mendekati tahap akhir bintang 4 Dosian.
Selain itu, keterampilan bertarung yang dimiliki oleh orang ini sepertinya merupakan keterampilan bertarung yang sangat kuat. Dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa ada keterampilan yang seperti itu di alam bawah. Mendengar hal tersebut, Kong Bing pada akhirnya menatap ke arah Xiao Yan dengan mata muram dan segera mulai berbicara. Kong Bing berkata bahwa kekuatan orang ini hanya berada di tahap menengah dari Dosian bintang 4. Dirinya menjadi begitu kuat dan hal tersebut pasti karena sebuah petualangan. Itu membuatnya penasaran mengapa dirinya memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat. Pasti akan luar biasa jika mereka bisa membunuh orang tersebut dan membedah tubuhnya. Tetapi meskipun begitu, bagaimanapun juga orang tersebut hanya berada di tahap menengah bintang 4 Dosian. Tidak peduli seberapa banyak kemajuannya, dirinya hanyalah Dosian bintang 4. Setelah gelombang dari monster ini selesai, maka biarkan tim Kong Bing untuk menemuinya. Sementara itu di sisi lain, Xiao Yan pada saat ini masih terus-menerus menghabisi banyak monster di sekitarnya. Xiao Yan juga terus-menerus menyerap energi dari kristal dan origin abadi di tubuh Xiao Yan menjadi semakin kuat. Bintang 4 Dosian di dantian Xiao Yan bahkan lebih cemerlang dan Xiao Yan dapat dengan jelas bahwa pada saat ini Xiao Yan hanya selangkah lagi ke tahap akhir bintang 4 Dosian. Namun tepat ketika Xiao Yan sedang sangat gembira-gembiranya, tiba-tiba jauh di dalam gelombang binatang buas raungan yang mengguncang bumi tiba-tiba meletus. Monster besar dan ganas segera terlihat dengan guntur dan tanduk perek yang berada di atas kepalanya. Suara gemeretak badai petir menyambar di atas kepalanya dan di balik gelombang binatang buas, monster tersebut segera mengambil langkah dan menggerakkan tubuh besarnya dan muncul di hadapan semua orang. Ekspresi semua orang yang tidak terhitung jumlahnya di dalam tembok kota juga pada saat ini secara alami segera berubah dengan dramatis. Aura ganas pada saat ini menyebar dan semua orang benar-benar merasa deg-degan. Level monster ini mungkin yang terkuat di antara binatang buas yang sebelumnya muncul. Kekuatannya setidaknya telah mencapai puncak dari Dosian bintang 5 manusia. Keganasan yang terbaca dari tubuhnya benar-benar sangat mengejutkan dan semua orang pada saat ini menjadi sangat pucat. Terlebih lagi pembantaian monster skala besar yang dilakukan oleh Xiao Yan jelas telah membangkitkan kebencian dari monster tersebut. Monster itu pada akhirnya dengan ganas memandang ke arah Xiao Yan dan Xiao Yan juga pada saat ini secara alami menatap ke arah si monster. Merasakan aura dari si monster, Xiao Yan pada saat ini tanpa sadar bergumam bahwa ini adalah monster di puncak Dosian bintang 5. Tetapi meskipun begitu, mata Xiao Yan pada saat ini tidak dipenuhi kepanikan dan Xiao Yan malah bersemangat. Kegembiraan Xiao Yan pada saat ini meledak di dalam hatinya. Xiao Yan tahu bahwa jika Xiao Yan bisa mendapatkan kristal sumber energi dari binatang ajaib di puncak Dosian bintang 5, maka Xiao Yan akan mampu menerobos rintangan dalam sekejap dan langsung maju ke tahap akhir Dosian bintang 4. Sementara itu di sisi lain pada saat ini busur listrik ditarik pada tanduk perak dari monster tersebut. Tubuhnya yang sekeras baja pada saat ini segera mengambil langkah melesat ke arah Xiao Yan. Aura yang menakutkan dan ganas segera menyerbu ke arah Xiao Yan dengan gila-gilaan. Saat binatang ajaib besar ini mendekat, Xiao Yan juga melihat penampilannya dengan jelas. Binatang buas ini tampak seperti badak besar dan dirinya ditutupi dengan warna hitam emas. Terlebih lagi tanduk tajam di kepalanya pada saat ini menyalakan busur listrik. Xiao Yan segera menyadari identitas makhluk tersebut dan bergumam bahwa ini adalah badak guntur. Melihat monster ganas ini, Xiao Yan juga memiliki ekspresi terkejut di matanya. Hal yang paling mengejutkan Xiao Yan pada saat ini adalah kekuatan monster tersebut benar-benar selangkah lagi menuju ke Dosian bintang 6. Xiao Yan pada akhirnya menekan perasaan dan pemikiran pada saat ini di benaknya dan bersiap untuk berhadapan dengan si monster. Xiao Yan memegang pedang kuno api surgawi dan menatap ke arah badak guntur yang datang dengan tekanan yang mencengangkan. Ini juga pertama kalinya bagi Xiao Yan melihat monster yang sebegitu ganas. Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya ketika badak guntur ini benar-benar bergerak gegas ke arah Xiao Yan dengan petir dan tanduk perak yang sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Dengan momentum yang sangat kuat pada saat ini tanduk tersebut benar-benar melesat ke arah Xiao Yan.
Menghadapi badak guntur yang sebanding dengan puncak Dousian bintang 5, Xiao Yan secara alami tidak akan berani meremehkannya. Tubuh Xiao Yan segera menyapu ke belakang menghindari tanduk dari badak guntur. Pedang kuno api surgawi pada saat ini segera diayunkan dengan cepat dan bayangan pedang kuno api surgawi berkedip-kedip. Lesatan pedang pada saat ini segera menuju ke arah badak guntur dengan suara keras. Bayangan pedang kuno api surgawi Xiao Yan ini benar-benar membombardir tubuh dari badak guntur. Percikan berterbangan kemana-mana dan pada saat ini riak dengan kekuatan yang menakutkan segera melonjak. Energi yang dipenuhi kekerasan pada saat ini langsung menghancurkan beberapa monster yang berada di sekitarnya. Di bawah guncangan frontal seperti ini sosok Xiao Yan pada akhirnya langsung terguncang mundur. Kekuatan dari badak guntur ini benar-benar tidak hanya sebanding dengan puncak Dousian bintang 5, kekuatan fisiknya juga sangat kuat dan jika Xiao Yan tidak menggunakan kekuatan tubuh guntur dewa kuno, Xiao Yan khawatir Xiao Yan benar-benar tidak akan bisa bertahan. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini tidak bergeming menghadapi monster badak ini, Xiao Yan segera kembali mengambil langkah maju dengan darah yang mengamuk di dalam tubuhnya. Xiao Yan sekali lagi terbang seperti bola meriam menginjak ke hampa dengan langkah cepat. Pedang kuno api surgawi di tangan Xiao Yan pada saat ini memiliki ribuan bayangan pedang gunung api surgawi yang mengalir kembali ke arah badak guntur. Gelombang besar pada akhirnya kembali terjadi dan pertempuran ini tidak diragukan lagi telah menjadi fokus bagi banyak orang. Kong Bing juga pada saat ini melihat pemandangan ini di Istana Batu dari kejauhan. Kong Bing pada saat ini meledek Xiao Yan bahwa tampaknya bocah ini benar-benar akan segera mati setelah memprovokasi binatang buas ini. Banyak orang juga pada saat ini benar-benar tercengang melihat pertempuran yang ditampilkan oleh Xiao Yan. Sementara itu pertempuran di antara Xiao Yan dan badak guntur pada saat ini benar-benar sangat intens dengan banyak benturan yang terjadi. Berhadapan dengan Xiao Yan yang memiliki kekuatan Dousian bintang 4 sepertinya pada saat ini badak guntur benar-benar sangat kesal. Dirinya pada akhirnya pada saat ini segera mengeluarkan teknik 9 guntur surgawi untuk menyerang ke arah Xiao Yan. Dihadapkan pada serangan ganas dari badak guntur ini sosok Xiao Yan juga berubah menjadi cahaya listrik segera melesat. Xiao Yan menyimpan pedang gunung api surgawi dan pada saat yang bersamaan nyala api melonjak di antara kedua lengan Xiao Yan. Jari-jari tinju Xiao Yan pada saat ini menimbulkan cahaya listrik dengan api surgawi. Xiao Yan menyipitkan matanya ke arah monster yang pada saat ini melesat menyerang dengan tanduk guntur miliknya. Melihat hal ini Xiao Yan pun seketika menebak bahwa sepertinya tanduk itu adalah serangan terkuat sekaligus kelemahan daripada guntur. Memikirkan hal ini Xiao Yan pun segera mengepalkan tinjunya dan lautan api segera melonjak di atas lengan Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan tinju api nirwana yang dilesatkan dengan ke arah badak guntur. Ruang gelap bersinar seperti siang membawa kekuatan yang bergulir dan tiba-tiba jatuh dan menghantam tanduk dari badak guntur dengan keras. Benturan pada akhirnya segera terjadi dengan tinju api nirwana yang sekarang yang dianggap sebagai salah satu metode terkuat dari Xiao Yan. Tinju api nirwana ini jelas cukup ganas dan tinju tersebut mengenai tanduk dari badak guntur. Tubuh besarnya terguncang hingga puluhan meter. Tubuh besar itu langsung menghancurkan sejumlah besar monster hingga mati di bawah kakinya. Pukulan Xiao Yan ini juga segera menarik perhatian banyak suara yang terkejut di tembok kota. Mereka bergumam bahwa keterampilan bertarung dari orang ini benar-benar cukup kuat. Semua orang pada saat ini benar-benar terkejut dengan teknik yang ditampilkan oleh Xiao Yan. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa teknik yang dilesatkan oleh Xiao Yan ini bisa memukul mundur si monster. Sementara itu di sisi lain Gong Jing juga pada saat ini segera mulai kembali berbicara. Dirinya berkata bahwa skill bertarung dari bocah ini benar-benar sangat kuat. Tampaknya monster tersebut pada saat ini telah menunjukkan beberapa tanda kelemahan. Orang ini cukup mampu tetapi sumber kristal semacam ini bukanlah sesuatu yang layak dinikmati oleh seorang dari alam bawah. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yan benar-benar sangat gembira melihat tekniknya benar-benar berhasil.
Dilukai seperti ini oleh Xiao Yan pada saat ini Badak Guntur juga sangat marah dan dengan mata yang galak dan kejam segera menatap ke arah Xiao Yan. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sosok Xiao Yan kembali melesat ke arah Badak Guntur, belasan teratai api surgawi mengembun di telapak tangan Xiao Yan dan kekuatan ganas kembali meledak, tubuh Dewa Guntur kuno juga pada saat ini segera berjalan dengan liar. Sosok Xiao Yan pada akhirnya melesat dengan kecepatan tinggi dan pada akhirnya segera muncul di atas kepala dari Badak Guntur. Tinju Xiao Yan ditutupi dengan api dan dibungkus dengan kekuatan yang tidak tertandingi. Namun pada saat yang bersamaan dengan Xiao Yan yang menembakkan tinju teratai apinya angin yang sangat kencang pada saat ini muncul di belakang Xiao Yan. Suara samar juga segera terdengar di telinga Xiao Yan ketika sesosok pada saat ini berbicara. Sosok tersebut berkata bahwa Xiao Yan sangat kuat dan telah berkontribusi banyak dalam mempertahankan kota. Dirinya pada saat ini akan membiarkan Xiao Yan dan beristirahat dan biarkan dirinya menghadapi monster Badak Guntur ini. Mendengar hal tersebut mata Xiao Yan pada saat ini segera menampilkan ekspresi dingin. Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan gelombang ganas yang berada di belakang punggungnya dan gelombang ganas ini cukup kuat, tetapi jika dibandingkan dengan pedang pembunuh langit milik Liang Feng pada saat ini serangan di belakang Xiao Yan bisa dianggap tidak terlalu kuat, namun pada saat ini dengan temperamen Xiao Yan tentu saja tidak akan menyerahkan barang miliknya kepada orang lain. Oleh karena itu meskipun kekuatan yang besar terpancar pada saat ini Xiao Yan masih terfokus kepada Badak Guntur. Xiao Yan mengambil tindakan seperti kilat dan pada saat ini api surgawi segera menyelimuti tubuh Xiao Yan. Xiao Yan bergegas mendekat ke arah Badak Guntur dan apa yang dilakukan oleh Xiao Yan ini membuat orang yang berada di belakang Xiao Yan seketika marah. Sosok tersebut pada akhirnya segera bergegas kembali menyusul Xiao Yan tetapi pada saat yang bersamaan sosok tersebut pada saat ini merasakan hawa dingin di belakangnya dan dirinya seketika menoleh. Dirinya merasakan tinju yang seberat gunung pada saat ini dilesatkan ke arahnya dan dirinya menyadari bahwa sosok tersebut adalah Rancang. Berhadapan dengan kekuatan fisik yang kuat dari Rancang pada saat ini sosoknya memutuskan untuk mundur. Hal itu menggunakan kekuatan fisik adalah kelemahan dari sosok tersebut yang ternyata adalah Kong Bing. Begitu Kong Bing mundur pada saat ini sosok Rancang tentu saja tidak akan membiarkan Kong Bing pergi. Rancang juga seorang Dosian bintang 5 dengan kekuatan yang setara dengan Kong Bing dan pada saat ini sosoknya segera melesat. Dengan sekejap mata pada saat ini sosok Rancang sudah berada di hadapan Kong Bing dengan tinju yang terkepal. Kong Bing pada akhirnya mau tidak mau segera mengeluarkan tekniknya untuk berhadapan dengan serangan dari Rancang. Benturan pada akhirnya segera terjadi dengan gelombang energi yang dipenuhi kekerasan yang melonjak ke segala arah. Kedua belah pihak pada saat ini mundur pada saat waktu yang bersamaan dan mereka saling memandang. Sementara itu di sisi lain pada saat ini tinju Xiao Yan benar-benar telah terjatuh kepada tanduk dari Badak Guntur. Benturan kembali terdengar dan pada saat ini tanduk dari Badak Guntur benar-benar dihancurkan Xiao Yan. Darah segera mengalir dari tanduk yang pada saat ini dihancurkan. Badak Guntur secara alami merasakan bahwa nyawanya pada saat ini terancam dan dirinya memutuskan untuk segera bergegas pergi. Namun bagaimana mungkin Xiao Yan pada saat ini melepaskan apa yang sudah berada di hadapannya? Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini Guntur segera melonjak di langit dan Xiao Yan segera mengangkat tangannya. Semua orang pada saat ini sedikit terkejut melihat Guntur yang tiba-tiba muncul. Terlebih lagi Xiao Yan pada saat ini mengangkat tangannya seolah-olah Xiao Yan hendak meraih Guntur tersebut. Semua orang bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Apakah dirinya benar-benar akan menerima Guntur yang terkondensasi di dalam ilusi ini? Bukankah jika begitu permasalahannya maka orang tersebut benar-benar akan menderita kerugian yang besar? Semua orang pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dengan penuh keterkejutan di mata masing-masing. Sementara itu pada akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera mengepalkan tinjunya dan Guntur segera mengalir ke tangan Xiao Yan. Keterkejutan semua orang pada saat ini dipatahkan karena sosok Xiao Yan benar-benar meraih Guntur tersebut.
pada akhirnya guntur yang diraih oleh Xiao Yan segera terkondensasi menjadi tombak yang langsung dilesatkan ke arah badak guntur yang kabur. Dalam sekejap mata pada saat ini tombak benar-benar menembus tubuh dari badak guntur dan seketika tubuh badak guntur benar-benar hangus dan menimbulkan asap. Semua orang yang menyaksikan pertempuran ini kembali dikejutkan melihat senjata yang baru saja dilesatkan Xiao Yan. Banyak perbincangan di sekitar mereka pada saat ini segera melonjak. Mereka mengenali bahwa ini adalah tombak yang digunakan oleh Dewa Petir. Ada catatan di buku-buku kuno tentang tombak yang jatuh dari langit. Dirinya ingat bahwa pemiliknya adalah dewa pertarung yang kuat yang terkenal di seluruh dunia. Pemilik dari tombak ini tidak lain dan tidak bukan adalah Dewa Petir. Tetapi bagaimana mungkin karena dikabarkan bahwa Dewa Petir sudah lama terjatuh dan mati. Mungkin senjata ini hanya kemiripan dengan apa yang digunakan oleh Dewa Petir. Sementara itu bersamaan dengan perbincangan semua orang Xiao Yan pada saat ini menghela nafas dengan kegembiraan setelah membunuh badak guntur. Xiao Yan pun segera menghampiri badak guntur dan segera melonjakkan api surgawi. Xiao Yan membakar seluruh tubuh dari mayat badak guntur hingga menjadi abu. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini seonggok kristal segera muncul dan Xiao Yan segera melambaikan tangannya. Pada akhirnya kristal sebesar kepala manusia pada saat ini segera terbang ke hadapan Xiao Yan. Tanpa ragu-ragu sama sekali Xiao Yan pada saat ini segera membakar kristal tersebut. Api langsung membumbung di telapak tangan Xiao Yan dan membakar kristal sumber energi menjadi abu. Kristal ini pada akhirnya berubah menjadi sumber energi origin abadi yang sangat kaya. Xiao Yan bisa merasakan bahwa sumber energi yang berada di kristal ini benar-benar 10 kali lebih kuat daripada kristal-kristal sebelumnya. Xiao Yan pada akhirnya tanpa basa-basi langsung menghirup origin abadi yang kaya yang dimurnikan dari kristal origin abadi ke dalam tubuhnya. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini setelah kematian dari badak guntur gelombang binatang buas tidak memiliki pemimpin untuk sementara waktu. Semburan suara ratapan bergema di antara mereka hingga pada akhirnya gelombang binatang buas menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Lalu dalam waktu yang sangat singkat gelombang dari binatang buas ini benar-benar menghilang ke dalam kegelapan karena Bude Yanti telah datang membawa pancinya.